Selagi sang selir hendak keluar, tiba-tiba sekantong biji pinus jatuh ke tanah. Seorang gadis di sampingnya langsung membungkuk dan merangkak ke tanah, lalu memohon agar sang selir menginjak tubuhnya untuk naik tandu. Melihat itu, sang selir pun memuji bahwa dia adalah pelayan yang baik. Lalu melangkah di atas tubuh gadis itu dan masuk ke tandu. Namun baru saja sang selir duduk, gadis itu kembali mendekat, lalu berbisik bahwa tubuhnya terlalu keras. Tak tahu apakah telah menyakiti kaki sang selir. Mendengar itu, sang selir tertawa terbahak-bahak. Saking senangnya, dia langsung memerintah gadis itu bekerja di istananya. Sejak saat itu, gadis tersebut makin giat menyenangkan sang selir, dan sang selir pun semakin percaya padanya. Namun semua ini membuat pelayan pribadi sang selir marah. Suatu hari gadis itu diam-diam mencuri sebuah lukisan kuno dari dalam istana, dan bersekongkol dengan seseorang untuk memberikannya kepada sang selir. Karena lukisan itu memuat tarian Jinghong yang telah lama hilang. Jika sang selir bisa menampilkan tarian itu di depan kaisar, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Namun belum selesai bicara, tiba-tiba pintu kamar ditendang terbuka. Lalu pelayan pribadi sang selir masuk ke dalam. Setelah mendengar bahwa lukisan itu sangat berharga, dia langsung merebutnya dan berkata akan menyerahkannya sendiri kepada sang selir. Gadis itu langsung berlutut dan menangis. Namun setelah pelayan itu pergi, dia perlahan menampakkan senyum dingin. Tak lama sang selir pun berhasil mempelajari tarian Jinghong. Malam itu dia berdandan cantik dan menemui kaisar. Begitu tahu sang selir bisa menari Jinghong, kaisar pun sangat gembira dan mengatakan bahwa tarian itu adalah favorit permaisuri tua. Jika ditampilkan dengan baik, dia pasti akan memujinya. Sang selir pun langsung menari dengan gembira. Namun belum selesai kaisar menonton, ekspresinya berubah jadi muram. Sang selir langsung bertanya ada apa gerangan. Ternyata kaisar mengatakan, yang dia tampilkan bukan tarian Jinghong, melainkan tarian Yao yang diciptakan selir sesat dari dinasti sebelumnya. Konon tarian itu akan membawa bencana. Mendengar itu wajah sang selir langsung pucat. Segera dia memohon ampun, meskipun kaisar tidak marah, tapi melarangnya memberi salam pagi dalam beberapa hari. Malam itu setelah kembali ke istana, sang selir langsung murka. Dia bahkan memerintahkan agar pelayan pribadinya diseret keluar, tanpa tahu bahwa semua ini adalah jebakan sang gadis. Karena di kehidupan sebelumnya, saat sang selir pulang kampung tiba-tiba jatuh sakit. Untung ibu si gadis yang pandai mengobati berhasil menyembuhkannya dalam waktu 3 bulan. Namun sang selir tidak berterima kasih, malah memberi 2 tusuk konde beracun sebagai hadiah. Sang ibu tidak tahu dan tetap menerimanya. Dengan gembira dia ingin memberikan tusuk konde itu kepada kedua putrinya. Namun tiba-tiba merasa pusing, lalu memuntahkan darah, dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang ibu berpesan agar sang gadis tetap hidup dengan baik, dan jangan pernah membalas dendam. Namun sang gadis tak mengikuti pesannya. Dia berencana mengadu ke kaisar. Tapi sebelum bertemu, dia ditangkap oleh orang suruhan sang selir. Ternyata kakak perempuannya yang haus kemewahan telah mengkhianatinya. Bahkan sang kakak memberikan bubuk racun untuk membunuhnya. Saat itu sang gadis hanya bisa menatap orang-orang yang telah membunuh dirinya dan ibunya, dan akhirnya meninggal penuh dendam. Namun detik berikutnya, dia membuka mata kembali. Demi balas dendam, dia membunuh kakaknya dan masuk ke istana menggantikan posisinya. Lalu dengan kerja keras dia berhasil menyusup ke sisi sang selir. Dan tarian Yao itu sengaja dia biarkan ditemukan oleh pelayan pribadi. Tujuannya untuk menyingkirkan pelayan itu lebih dulu. Saat itu sang selir marah-marah. Dia berkata telah membawa obat bius dari rumah, tapi sekarang jadi sia-sia. Dia hendak membuangnya. Namun gadis itu segera menghentikannya, dan mengatakan bahwa kaisar hanya melarang memberi salam pagi, tapi tidak melarang bertemu. Lalu dia membisikkan sesuatu ke telinga sang selir. Malam itu saat kaisar sedang berendam di pemandian air panas, sang selir tiba-tiba muncul dari belakang, mengatakan bahwa dia datang